Salam keluarga IBC, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang kebahagiaan ala pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, jika kita renungkan sejenak, dari dulu sampai sekarang salah satu tujuan utama manusia itu ialah mencapai yang namanya kebahagiaan. Ada yang bekerja keras dengan harapan nanti semoga hidupnya bisa menjadi lebih baik dan ia berbahagia. Ada yang menyekolahkan anaknya setinggi mungkin dengan harapan nanti anaknya bisa berbahagia. Namun pertanyaannya gini, apakah betul dengan itu kita bisa berbahagia? Mau sampai kayak gimana sih hidup kita ini supaya dikatakan berbahagia? Yuk pagi ini kita baca dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ternyata Alkitab juga berbicara mengenai kebahagiaan, sekaligus memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana caranya kita menggapai yang namanya itu kebahagiaan. Bagaimana caranya? Dari 3 ayat ini ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah dekat dengan Tuhan. Katanya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berjalan menurut nasihat orang fasik dan duduk dalam kumpulan pencemooh, sungguhnya itu menggambarkan sesuatu hal yang duniawi, sesuatu hal yang dilakukan oleh manusia dunia. Nah, jika dilihat dalam terjemahan lain, katanya, berbahagialah ia yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Saudara, jikalau kita melihat, untuk mendapat kesenangan tidak jarang orang yang sampai melakukan hal-hal yang sesungguhnya ia tahu itu dosa. Sesungguhnya ia tahu kalau itu adalah salah, tetapi tetap ia lakukan. Ada juga yang sampai meninggalkan imannya kepada Kristus demi mendapatkan sesuatu yang lebih menyenangkan lagi, demi mendapat sesuatu yang menurutnya itu bisa membahagiakan dirinya. Namun sesungguhnya itu adalah hal yang sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Sebab dikatakan bukan mereka lah yang akan mendapatkan kebahagiaan, tetapi katanya yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang cinta akan firman Tuhan akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jika kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dijelaskan bahwa firman itu ialah Yesus Kristus sendiri. Yesus itu adalah firman sendiri. Nah, jikalau kita suka akan firman Tuhan, maka kita juga akan memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita pikirkan, manusia pada dasarnya tidak pernah merasa yang namanya puas. Udah punya motor, pengen punya mobil. Punya mobil nantinya pengen punya pesawat yang lebih besar lagi. Udah punya istri satu, pengen punya istri dua. Itu kalau. Nah, jadi saudara, jikalau ada seseorang yang sampai meninggalkan imannya demi mengejar sebuah kebahagiaan, maka itu adalah hal yang sia-sia karena ia tidak akan pernah menemukannya. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, yaitu sumber kebahagiaan itu sendiri, maka yang namanya kebahagiaan itu tidak perlu lagi dicari. Sebab itu udah ada bersama-sama dengan kita, nggak usah capek-capek cari kesana kemari. Nah, yang kedua, renungkan firman Tuhan. Di sana akan dikatakan selanjutnya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, merenungkan firman Tuhan juga mengandung arti membaca, meneliti, dan mempelajari firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Seberapa seringkah kita merenungkan firman Tuhan? Seberapa seringkah kita membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan? Saudara, dengan merenungkan firman Tuhan, maka disitulah kita akan menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, apa visi yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini. Nah, yang ketiga ialah hidup yang berdampak bagi orang lain. Ayat ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ketika membaca ayat ini memang kita kebanyakan seringnya itu lebih fokus kepada berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, kepada keberhasilan yang nantinya akan kita peroleh. Memang itu tidak salah sebab Tuhan juga menjanjikan hal tersebut, namun coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Di sana ketika sebuah pohon berbuah, maka yang menikmati tentu bukan hanya pohon itu sendiri.
pohon tidak menikmati buahnya sendiri, tetapi yang menikmatinya ialah orang lain. Itu bisa manusia ataupun mungkin hewan lainnya, itu yang menikmatinya. Orang lain. Nah, hidup kita juga diibaratkan seperti pohon. Sama seperti pohon ini, Tuhan juga ingin kita, anak-anaknya, bisa menjadi dampak bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain bisa menikmati buah kita. Nah, jadi bukan hanya soal berkat yang kita terima saja, melainkan juga tentang bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa jika orang lain bisa menikmati buah kita. Terlebih lagi jika dengan buah kita mereka bisa percaya kepada Tuhan, mereka bisa bertobat. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa dan mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Dan kemudian hidup kita telah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, itulah kebahagiaan ala pengikut Kristus. Kita amini bahwa ketika kita sudah melakukan 3 hal ini, maka kebahagiaan itu sudah tersedia bagi kita. Tidak perlu dicari karena kita sudah berada bersama dengan sumber kebahagiaan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara, demikian renungan pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.